Internet adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik yang saling terhubung menggunakan standar sistem global, yaitu TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket. Untuk terhubung ke internet, kita memerlukan yaitu sebuah komputer serta router yang sudah terhubung ke akses internet. Internet pada dasarnya yaitu jaringan besar yang menghubungkan jaringan kecil yang terdiri dari server dan klien. Server merupakan komputer yang memasok data atau layanan yang diminta dari klien, sedangkan klien merupakan komputer yang diminta data untuk layanan dari server. Menggunakan internet, kita tidak asing dengan namanya upload dan download, di mana upload adalah mentransmisikan data dari komputer lokal ke komputer jarak jauh, sedangkan download adalah mentransmisikan dari komputer jarak jauh ke komputer lokal. Untuk mengakses ke internet ada dua media, yaitu wireless dan wired. Apabila koneksi terputus, maka yang terjadi ISP, Internet Service Provider, yaitu penyedia layanan internet adalah organisasi yang menyediakan layanan untuk mengakses dan menggunakan internet. Untuk dapat menghubungkan komputer ke internet, diperlukan ISP sebagai layanan untuk menyediakan akses ke internet dengan biaya tertentu. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP yang unik untuk mengidentifikasi perangkat tersebut. Alamatnya berupa 4 angka set yang dipisahkan dengan titik. Cara kerja internet dimulai ketika klien mengakses URL, kemudian server menerima perintah dari klien dan langsung mengirimkan halaman web sesuai URL yang diberikan. Kegunaan internet dalam sehari-hari, yang pertama yaitu tentang pendidikan. Kita dapat mudah mencari buku-buku yang dibutuhkan di internet. Yang kedua yaitu bisnis. Melalui internet, kita bisa mudah membeli atau menjual barang yang kita inginkan. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan adanya internet, kita bisa dengan mudah mencari berita yang terbaru di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang keempat, yaitu komunikasi. Dengan adanya internet, banyaknya situs sosial media membuat kita bisa mudah berkomunikasi meskipun lokasinya berjauhan. Yang kelima, yaitu hiburan. Ada banyak macam hiburan yang kita bisa dapatkan di internet. Pembahasan tentang literasi digital merupakan tentang kompetensi yang mengkombinasikan kemampuan kognitif dan keterampilan teknis dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan membagikan informasi. Nah, literasi digital ini juga adalah kemampuan yang diperlukan dalam era digital di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dan berkembang pesat. Literasi digital dipopulerkan sejak tahun 1997 oleh Paul Glister dan diterangkan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan dari berbagai sumber digital secara efektif. Nah, kemudian kemampuan literasi digital tidak hanya sekedar mencakup kemampuan teknis saja, melainkan dalam menggunakan sumber informasi, tetapi juga mencakup kecakapan seseorang dalam proses berpikir
berpikir kritis terhadap sumber informasi yang didapatkan dari media digital. Pengetahuan tentang literasi digital adalah penting bagi masyarakat sekarang ini, karena teknologi digital menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi digital ini, masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, melakukan hobi, atau menunjukkan karya secara online. Manfaat literasi digital dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 karya Eti Sumiati dan Wijonarso. Literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Dengan literasi digital, literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat waktu yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua yaitu ada konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital, contohnya konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat serta mana konten negatif. Contoh literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan literasi digital. Yang pertama, literasi digital di sekolah, yaitu komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial, mengirim tugas sekolah lewat email. Kedua, pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web. Yang ketiga, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Selanjutnya, literasi digital di rumah melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Yang kelima, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi. Yang keenam, melihat tutorial memasak dari internet. Halo teman-teman, di era yang serba digital ini, penggunaan internet atau media sosial tentu tidak dapat kita hindari. Nah, untuk dapat memanfaatkan akses internet atau akses digital dengan cerdas, kita memerlukan etika dalam dunia digital. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan etika dalam dunia digital itu? Etika digital atau netiquette adalah standar atau aturan atau perilaku yang tepat saat menggunakan perangkat teknologi dan berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan internet. Jadi, meskipun kita berada di balik layar gadget, pada dasarnya kita sama saja bertemu dengan orang lain. Hanya saja ruangnya saja yang berbeda. Kemudian, apa sih yang harus kita perhatikan dalam dunia digital itu? Nah, yang pertama, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, yang kedua, tidak menjadikan media sosial sebagai tempat curhat. Yang ketiga, menghindari konflik digital atau cyberbullying. Yang keempat, tidak mempermalukan teman atau orang lain. Dan yang kelima, unggahlah hal yang benar, tidak berisi hal negatif atau kasar. Keenam, mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, yaitu menghindari plagiarisme.